Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 3. Kemarin kita sudah belajar tema 1, tema 2, dan juga kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Bagaimana ujiannya? Gampang kan? Pasti anak-anak dapat nilai yang memuaskan. Oke, kali ini kita melanjutkan tema 3, yaitu judulnya tugasku sehari-hari. Jadi tugasku sehari-hari di sini akan menjelaskan tentang tugas kita sebagai anak di rumah, tugas kita sebagai murid di sekolah, dan tugas kita sebagai kakak misalkan kalau kita punya adik, atau tugas kita sebagai adik kalau kita punya kakak, dan tugas kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia, negara kita Indonesia. Oke, kita lanjut saja ya. Anak-anak silahkan dibuka bukunya halaman pertama ya. Di sini ada tugasku sehari-hari. Nah, di sini ada tugas sebagai anak membantu ibunya, tugas sebagai murid belajar ke sekolah, tugas sebagai warga Indonesia atau sebagai manusia yang berjiwa sosial atau manusia yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kita lanjut ya. Kita membaca dulu halaman 1, anak-anak silakan dibuka dan diperhatikan. Tugasku sehari-hari, Siti kelas 2 SD. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Jadi Siti ini adalah murid kelas 2 SD. Dia tinggal di kampung. Sebagai anak, dia adalah anak yang patuh kepada orang tuanya. Sebagai murid, dia juga adalah murid yang taat, yang selalu mengerjakan tugas. Dan sebagai hamba Allah atau makhluk Allah, Siti juga adalah anak yang rajin beribadah, tidak lupa mengerjakan ibadah atau sholat-sholat yang harus dikerjakan. Nah, di lingkungan rumah Siti, di sekolahnya mereka banyak yang berbeda agama, tetapi mereka tetap menjalankan ibadah mereka masing-masing. Nah, di lingkungan rumah Siti, Siti mempunyai banyak teman. Mereka saling bermain bersama. Nah, jadi sebagai anak yang baik, kita harus menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak, kita harus taat, harus menjalankan perintah orang tua. Sebagai hamba Allah, kita harus menjalankan ibadah kita dengan tekun. Sebagai murid sekolah, kita harus menjalankan tugas-tugas sekolah. Dan sebagai teman, kita harus bermain dengan teman dengan rukun. Nah, di sini gambar Siti sedang belajar di rumah. Tugasku sehari-hari di rumah. Tentu tugas kita di rumah banyak ya. Apalagi kalau kita adalah anak yang patuh atau taat kepada orang tua, pasti tugas kita sangat banyak. Walaupun banyak, tetapi kita harus mengerjakannya dengan senang hati. Contohnya di sini ada gambar Siti, dia sedang membantu orang tuanya menyiram tanaman. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur
Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, jadi ketika kita di rumah, kita menjalankan tugas kita dengan baik. Apabila orang tua kita sedang sibuk atau sedang kerepotan mengerjakan tugas rumah, maka sebaiknya kita membantu orang tua kita tanpa harus disuruh. Mengerjakan pekerjaan orang tua atau membantu pekerjaan orang tua tanpa harus disuruh pasti akan membuat hati kita merasa senang karena kita bisa membantu orang tua. Lain halnya dengan ketika kita nunggu disuruh atau ketika kita sudah disuruh-suruh tetap juga tidak mau mengerjakan, maka di hati kita akan merasa tidak enak kan, tidak nyaman. Nah, jadi kita akan merasa kenapa sih disuruh-suruh terus. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan dengan keinginan kita atau inisiatif kita sendiri supaya di hati kita merasakan kesenangan. Misalkan senangnya bisa bantu Umi misalkan ya, atau senangnya bisa bantu Abi. Begitu juga orang tua kita akan senang pada kita. Maka ketika kita di rumah, kita harus melaksanakan tugas kita sebagai anak dengan baik supaya orang tua kita juga merasa senang dan bangga kepada kita. Kali ini kita akan belajar tentang letak rumah atau alamat ya, atau denah lokasi. Pembelajaran 1, mengenal letak rumah. Di sini ada Jalan Ki Hajar Dewantara. Di samping kiri ada musola, di samping kanan jalan ada rumah Ayu, rumah Siti, dan rumah Adi. Kita baca. Ayo mengamati, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah jalan ya. Ada Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sini rumah Siti. Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Sebelah kirinya ada rumah Ayu. Kemudian di depan rumah Siti, pas di depan rumah Siti atau di seberang jalannya ada musola. Nah, itulah cara mengenal letak rumah atau lokasi, denah lokasi tempat tinggal kita atau teman kita apabila kita ingin berkunjung atau bermain ke rumah teman kita. Kita harus tahu di mana alamatnya, alamat yang lengkap supaya kita tidak tersesat. Lanjut ya. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, jadi Siti ini anak yang mandiri ya. Kebetulan rumahnya juga dekat dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah kadang-kadang diantar sama ayah, kadang-kadang juga dia pergi sendiri ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum. Angkutan umum itu apa? Angkutan umum itu kendaraan atau mobil yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengantar para penumpang atau warganya ke tempat tujuan masing-masing dengan kita membayar uang jasa atau uang ongkos kepada pengemudi angkutan tersebut. Biasanya ongkosnya tidak terlalu mahal ya, di sini juga hanya Rp1.000. Tapi tergantung jauh atau dekat tujuan yang kita tuju. Ayo membaca. Ayo bacalah sekali lagi teks tentang tempat tinggal Siti. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Siapa tadi? Adi ya, rumah Siti. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, rumah Ayu. Sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu, ya kan? Kemudian di manakah rumah Siti? Rumah Siti ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkos angkutan umum dari rumah Siti menuju ke sekolah adalah Rp1.000. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah yang paling kanan, ujung paling kanan, rumah
Adi, ya kan? Rumah Adi. Kemudian di depan rumah Siti terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Tentunya gampang kan anak-anak? Kita tinggal baca dengan teliti, kemudian perhatikan gambarnya dengan seksama, pasti kita bisa mengamati atau membaca alamat atau letak rumah. Ayo mengamati, setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku itu uang untuk kita jajan ya, atau uang yang diberikan oleh orang tua untuk kita membeli makanan atau membeli keperluan apa saja. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uangnya. Oh ya anak-anak, sudah lupa. Jadi di tema 3 ini kita akan belajar tentang menghitung uang dan juga menghitung belanjaan ya, menghitung belanjaan. Misalkan kita belanja dengan menggunakan uang berapa, jumlah belanjaannya berapa, kemudian nanti kembalian yang kita terima adalah berapa seharusnya uang kembalian yang kita terima. Jadi anak-anak harus memperhatikan pembelajaran ini dari awal, harus benar-benar diperhatikan supaya nanti tidak ada kesalahpahaman. Nah, jadi setiap hari Siti ini mendapatkan uang saku. Uang sakunya terdiri atas berbagai pecahan uang. Pecahan uang itu ada kelompok uang ya, pecahan. Ada uang pecahan 1.000, 500, 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi uang sakunya ini, uang jajannya ini tidak langsung dihabiskan semua, tetapi sisanya dia simpan di dalam tabungan atau celengan ya, supaya kita berhemat, tidak boros dalam menggunakan uang. Karena kalau kita rajin menabung, maka kita akan menjadi anak yang tidak boros, menjadi anak yang lebih sederhana, lebih mandiri, dan lebih peduli terhadap lingkungan kita. Kita bisa menyimpan uang sisa jajan kita yang bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan terlebih dahulu mengenal pecahan nilai uang. Di sini terdiri dari uang logam semua ya. Uang logam itu adalah uang pecahan yang berbentuk bulat ya, uang logam atau uang koin. Uang koin ada 100, ada 200 rupiah, 500 rupiah, 1.000 rupiah. Uang logam, uang 100 rupiah ditulis Rp 100 titik tambah 0 lagi di belakangnya 2. Kenapa? Karena untuk menentukan kalau itu adalah uang rupiah dibaca 100 rupiah. 200 rupiah juga jangan lupa ditambahkan 02 setelah koma. 200 rupiah, 500 rupiah, 500,00. 1.000 rupiah, 1.000, kemudian 20 lagi. Dibaca 1.000 rupiah, membandingkan pecahan uang. Nah, jadi anak-anak dilihat ya, kalau uang 100 kita tambahkan lagi nolnya 2 di belakang ya. 100 rupiah, 200 juga tambahkan 02 menjadi 200 rupiah. 500 juga, kemudian 1.000 juga, dan seterusnya. Harus selalu ditambahkan 02 di belakangnya untuk menunjukkan uang rupiah. Membandingkan pecahan uang, 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Betul ya anak-anak? Bukan cuma ukurannya saja yang lebih kecil, tetapi nilainya. Nilai uang tersebut, uang 100 itu lebih kecil daripada uang 200 rupiah. Begitupun sebaliknya, uang 200 rupiah lebih besar dibandingkan uang 100 rupiah. Paham ya anak-anak? Kalau masalah uang kayaknya anak-anak cepat nanggapnya ya. Karena setiap hari kita memegang uang, kita menggunakan uang setiap hari untuk melakukan pembayaran, atau setiap kita mau belanja, mau jajan, mau apapun kita harus menggunakan uang. Jadi
kita harus lebih paham. Di sini ada uang Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Selain ukurannya, bukan cuma ukurannya ya, tetapi nilainya. Kalau ukurannya memang lebih besar uang 500.000, tetapi nilai tukarnya, nilainya, harganya ya. Jadi uang 1.000 itu lebih banyak atau lebih besar dari uang 500. Bandingkan pecahan mata uang berikut. Rp500 lebih besar atau lebih kecil dari 200? Lebih besar ya. Rp500 lebih besar dari uang Rp200. Rp100 lebih kecil dari uang Rp1.000. Gampang ya. Kemudian di sini ada urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Waalaikumsalam. Kelas 3 udah semua. Udah dapat tapi belum diambil. Ya, apa ya? Udah. Aman ya? Ya, aman. Nah, di sini ada perintah untuk mengurutkan pecahan uang dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nomor 1 ada 500, 100, dan 200. Yang paling kecil adalah uang Rp100. Kemudian Rp200, setelah itu baru Rp500. Nomor 2, Rp100, kemudian Rp200, setelah itu baru Rp1.000. Nomor 3, Rp100, Rp200, kemudian Rp500. Nomor 4, Rp100, Rp500, dan Rp1.000. Oh iya, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, anak-anak sudah paham belum ya rupiah itu apa sih? Kok harus ada nama rupiahnya? Jadi rupiah itu adalah mata uang negara kita, negara Indonesia. Kalau Singapura menggunakan dolar Singapura, kalau di Malaysia menggunakan ringgit, dan masih banyak lagi mata uang yang lainnya sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau di Indonesia kita menggunakan uang rupiah, sehingga setiap kita menuliskan uang maka harus dituliskan tanda menulis uang rupiah, Rp.500,02 di belakang, maka baru bisa dibaca Rp500. Oke, bisa ya anak-anak, ini gampang. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dahulu. Kita lanjut ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Nah, ini anak-anak harus ingat. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Dan banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Pola ketukan birama. T itu artinya tepuk tangan, kalau K itu hentak kaki. Anak-anak dibaca dan pahami saja ini ya. Ini ada bambu, itu bunyinya tek tek. Kemudian ada kentongan dipukul, namanya tong, tek tek tong. Nah, oke, itu dipahami saja. Oke, ternyata sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa ini diingat tadi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi irama dengan birama itu berbeda. Jangan lupa diingat-ingat juga urutan uang atau pecahan uang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau kebalikannya, dari yang paling besar kemudian yang paling kecil. Kemudian cara menulis uang, cara membaca uang juga ada aturannya ya. Kemudian setiap pecahan uang itu mempunyai nilai yang berbeda. Nah, kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalkan kita membeli roti, atau membeli pensil, membeli buku, atau membeli apa saja, kita harus menggunakan uang. Dan mata uang yang berlaku di Indonesia atau mata uang resmi Indonesia adalah rupiah. Ya, sampai di sini dulu. Anak-anak silahkan dibaca-baca. Semoga anak-anak semua paham ya.
Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.